Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Sesnot, selamat datang di Sesnot pada video pendek ini. Saya mencoba untuk membuat catatan tentang dua gempa yang terjadi di Teluk Tomini pada hari ini, 26 Juli 2021. Gempa yang pertama 5,9 dan gempa yang kedua adalah 6,3. Gempa yang pertama, magnitudo 5,9 terjadi pada pukul 10:52 pada 26 Juli 2021. Posisinya sekitar 55 km timur laut, Tujuh Una-Una, Sulawesi Tengah. Kedalamannya adalah 10 km, relatif dangkal. Kemudian gempa yang kedua terjadi dengan magnitudo 6,5 pada pukul 19:09. Posisi kedalamannya adalah 10 km, sama dengan gempa yang pertama. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa dua gempa ini terpicu oleh sumber yang sama. Gempa yang pertama 5,9 dan gempa yang kedua 6,5. Jika kita lihat informasi yang diberikan oleh BMKG berdasarkan broadcast yang diberikan melalui Telegram, gempa pertama 5,9, kemudian BMKG melakukan pemontokiran menjadi 5,8. Gempa ini terjadi pada pukul 10:52. Kedalamannya 10 km dan jaraknya sekitar 55 km arah timur laut Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Kemudian gempa yang kedua terjadi pada pukul 19:09, magnitudo 6,5, lebih besar daripada gempa yang pertama. Dan kemudian BMKG melakukan pemontokiran, sebelumnya 6,5, dilakukan pemontokiran menjadi 6,3. Ini yang terupdate, 6,3. Dan posisinya sekitar 58 km arah timur laut Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Gempa pertama, magnitudo 5,9, memberikan dampak goncangan dirasakan di Ampana, skala MMI 3-4, kemudian di Poso, Wakai, MMI 3, Malili dan Palu, MMI 2-3, kemudian di Toli-Toli, MMI 2. Kemudian berikutnya kita melihat gempa yang kedua, magnitudo 6,5. Gempa kedua ini tentunya akan memberikan dampak getaran yang lebih besar dibandingkan dengan gempa yang pertama. Kita lihat di sini berdasarkan model yang diberikan oleh BMKG, gempa kedua ini memberikan skala MMI 5-6 di Ampana, kemudian di Poso dan Morowali MMI 5, kemudian di Bolong Mengando Selatan dan Bolang Mengando Timur itu MMI 3-4, berikutnya di Bobong, Konawe Utara, Tomohon, Manado MMI 2-3, dan di Mamuju Tengah MMI 2. Gempa kedua lebih besar dari gempa yang pertama, tentunya akan memberikan dampak getaran yang lebih besar. Jika kita lihat dari mekanisme fokus, kedua gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar turun, atau sering juga kita kenal dengan istilah sesar normal atau normal fault. Ini notasi dalam seismologi, ini sesar geser, ini sesar naik, ini sesar normal, dan ini untuk sesar naik yang memiliki vertikal deep slip. Jika kita lihat dari mekanismenya, inilah profil dari sesar normal. Jadi ada bagian dari bidang yang disebut dengan hanging wall, itu atau dinding gantung ya, itu yang bergerak naik turun. Jadi kalau seandainya bagian hanging wall atau dinding gantung ini turun, maka dia akan menghasilkan sebuah sumber gempa yang dikenal dengan sumber gempa yang terpicu oleh sesar turun. Namun sebaliknya, kalau seandainya hanging wall yang naik, maka dia akan dikenal dengan sesar naik. Dan apa yang terjadi di Teluk Tomini pada hari ini adalah terpicu oleh adanya bagian dari dua bidang, yang satu bidang dikenal dengan footwall, ini sebagai footwall, dan ini sebagai hanging wall, dan hanging wall ini yang mengalami turun. Dan ini kemungkinan karena ada bagian opening di sini, ya, di sini ada bergerak ke sana mungkin, ini ada ke situ, dan ada bagian sini yang mengakibatkan terjadi penurunan dari bagian hanging wall.
Berdasarkan informasi dari USGS memberikan magnitudo 6,2, sedikit berbeda dengan yang diberikan oleh BMKG, kedalaman 10,7 km. Dan dari informasi USGS memberikan informasi ada tsunami. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita, apakah ini ada tsunami atau tidak ya. Tetapi mudah-mudahan tidak. Tetapi kalau kita lihat dari profil tingkat goncangan sampai dengan MMB 6, kemungkinan kalau terjadi longsoran bawah laut, maka akan memicu tsunami di sana. Ini yang menjadi, mudah-mudahan tidak, tapi ini menjadi kekhawatiran kita. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa semoga tidak terjadi tsunami, semoga. Tetapi kalau ada bagian dari bawah laut yang longsor, maka akan memicu tsunami. Kita lihat profil tektoniknya. Di bagian sini saya ingin menunjukkan bahwa ada bagian yang kita kenal dengan sesar naik di situ. Di sini profil sesar naik dan posisi gempa ada di sini. Gempa 5,9 dan 6,5 atau 6,3 setelah dikoreksi oleh BMKG. Dan nggak ada struktur yang terdefinisikan di sini. Struktur sesar turun. Yang baru terdefinisikan adalah struktur sesar naik. Kemungkinan saya curiganya ada tekanan yang diberikan oleh bagian dari sesar naik, kemudian ada struktur di sini yang belum terpetakan, mungkin ini yang terganggu stabilannya, yang mengakibatkan ada bagian yang sehingga mengakibatkan sesar turun. Dan ini gambaran kegempaan yang ada di Sulawesi. Kita lihat di sini memang ada beberapa gempa yang terjadi di Teluk Tomini, dan kemungkinan gempa yang terjadi pada hari ini relatif lebih besar dibandingkan dengan gempa-gempa sebelumnya. Dan untuk itu menjadi penting bagi kita untuk memahami potensi dan meningkatkan mitigasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.